Guys, tiba-tiba aku pengen cerita. Jadi aku pulang dari takziah. Aku melihat sesuatu lah ya, bukan bermaksud menghina ya guys. Cuman di sini aku mau berbagi cerita aja sama kalian. Kita ambil pelajaran lah dari semua ini bahwa soalnya hidup kita itu jangan kita bandingkan dengan hidup orang lain guys. Belum tentu apa yang kita pikirkan itu sesuai dengan pikiran kita. Belum tentu apa yang kita lihat itu ke dalamnya itu lebih lagi. Itu belum tentu ya guys. Kan kita yang lihat hanya luarnya ya kan, dalamnya belum tentu gitulah ya. Jadi ini kisahku lah ya guys, kisahku. Berawal dulu sebelum corona kayaknya ya, apa corona pokoknya. Kisah seorang buruh pabrik ya guys. Pokoknya dia dipecat dari pabrik itu. Lalu pas waktu itu kan dia datang ke tempat saya, minta kerjaan lah intinya gitu. Waktu itu memang kerjaan kita lagi lancar gitu ya. Dari sini juga banyak kok cerita-cerita yang aku banyak cerita, nanti aku ceritain. Nah setelah itu dia intinya dia minta pekerjaan itu guys, nungguin rumah aku tuh sampai aku belum bangun itu udah nungguin guys di depan rumah aku tiap hari, pagi sore siang malam itu ke rumah aku. Intinya dia minta kerjaan, kalau nggak menawarkan kerjasama dalam bisnis lah ya, bisnis jual beli sesuatu lah gitu ya, kita nggak usah perjelas apa ya kan. Lalu setelah berpikir, karena dia juga suamiku kenal dan cukup baik dengan saudaranya gitu, oke lah mari, apa yang bisa kita bantu gitu kan. Lalu dia menawarkan sebuah project lah, maksudnya saya mau dagang ini nih gitu kan. Oh oke, kamu di mana gitu ya, mari kita tentukan titiknya di mana gitu. Dan terjadilah kesepakatan, intinya ya guys, terjadi kesepakatan. Suamiku mengiyakan apa yang ingin dia kerjakan. Terus kita bilang, kamu butuh biaya berapa? Ya kan, mungkin buat sebagian orang itu nilainya kecil gitu ya, tapi bagi kita yang kita nabung dari kecil ya kan guys, dari sedikit demi sedikit, lalu ada duit segitu gitulah ya, pokoknya dia minta uang sekian puluh juta gitu untuk modal itu. Terus suamiku membuat perjanjian, ada kok surat perjanjiannya, masih ada surat perjanjian bahwasanya dalam ini kita sebagai apa ya guys, investasi dengan perhitungan di mana dianya itu mendapat, kita sebagai pengada apa sih ya, donatur dana lah ya, sebagai penginvestasi ini bahasanya gimana sih, bodo amat. 40% buat kita gitu loh. Dan di situ suamiku udah mengantisipasi nih guys, nanti takutnya jangan-jangan kamu di jalan kamu ini nih bermaksud untuk mengkhianati aku ya kan. Sekarang kamu kesini minta tolong sama aku, ayo kita kerjasama begini. Setelah ini nanti kita ini pembagiannya begini. Nanti kalau ini kita sukses, kita akan bikin cabang di sini. Kamu manis nih datang ke sini. Ya kan? Tapi nanti jangan-jangan kamu di tengah jalan mengkhianati aku. Kamu kembalikan uang aku dengan alasan kamu ini. Nanti kamu itu lagi, setelah kamu punya uang sendiri, kamu berdiri sendiri gitu. Enggak Pak, enggak katanya. Enggak, aku janji, aku mau. Enggak, kita harus jalan sama-sama terus gitu ya. Lalu setelah sekian bulan gitu ya, itu nggak pernah ada kabar guys, bahkan satu peser pun untung kita nggak pernah dapat, dan kita juga nggak pernah nanya karena semua itu berproses. Kita paham ya guys, orang bisnis itu pasti ada naik turunnya, apalagi pas waktu merintis kita sangat tahu, makanya kita nggak berisik gitu loh guys, terserah lu ya kan. Mungkin kalau nggak salah ya 3 atau 6 bulan itu, sekitar itu begitu guys, jalan 3 atau 6 bulan, datanglah itu orang ke rumah, tek. Kita pikir dia kan mau ngasih keuntungan dong ya kan, ini jatahnya kan yang sekian bulan belum pernah kamu dapatkan ini gitu kan ya. Walaupun itu udah jalan sekian bulan dan kita baru mendapatkan 1 bulan, kita terima guys, karena kita niatnya membantu. Jadi for your information, dia itu orang nggak punya lah gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Dan ternyata guys, apa kamu tahu, sesuai dugaan kita di awal. Di situ dia bilang, aku merugi, aku bangkrut, aku tidak punya ini. Gitu kan. Terus suamiku nggak gampang percaya. Emang kamu beneran kayak gitu? Aku nggak percaya lu sama kamu katanya.
sesuai perjanjian kita. Kalau nanti kamu bohong setelah ini kok kamu buka sendiri, berarti kamu mengkhianati aku. Aku bisa tuntut kamu sesuai perjanjian kita dulu loh ya, katanya. Aku enggak kayak gitu. Orang emang aku bangkrut gimana? Paling aku mau balikin uang kamu aja, tapi itu pun nyicil gitu. Tapi ya udahlah gitu kan. Akhirnya dia nyicil guys. Nyicil berapa juta gitu kan. Mak Der, beneran dong. Itu belum lunas ya guys, waktu belum lunas dia udah buka sendiri dong guys. Nyolok mata melek apa sih? Pokoknya kayak gitu, pokoknya kita dapat kabar dia dunia itu kecil ya guys. Jadi untuk kabar-kabar kayak gitu tuh gampang gitu loh. Jadi dia buka sendirilah. Terus kita tanya dong, ya kan kita tanya baik-baik. Kan bener feeling aku kamu kayak gini. Bukan kok, aku nggak, itu bukan dari duit kamu, katanya kayak gitu. Bukan dari duit kamu ini. Wajar lah ya guys, sebagai manusia biasa kita sakit hati. Kita inget banget loh ya. Aku sampai mau itu loh guys. Bukan kesuksesan dia yang itu loh guys. Kadang manusia itu memang berpikir, kadang mau nolong orang itu takut gitu loh guys, ya kan? Kita udah baik sama dia jadi jahat gitu loh sama kita. Makanya maksudnya bukan kesuksesan kamu yang kita ituin, cuman karena kok cara kamu seperti itu gitu loh. Ya kan, aku udah kasih kamu kemudahan, pertolongan cuma-cuma tanpa agunan apapun, dan dengan apa yang kamu dalihkan kita oke, kita percaya karena kamu orang yang ibaratnya makan aja susah, kamu ingin merintis, kita mencoba percaya, ya kan? Kok kamu kayak gitu kan? Udahlah, setelah itu kita gitu, perang lah ya guys. Dia nggak perang sih, cuman kita masih sakit hati dia dengan gayanya guys. Pulang kalau kan itu kan bikin usahanya kan di luar daerah ya, di luar kota lah ya, bukan di luar daerah tapi di luar kota. Dia pulang guys, gayanya kayak bos besar gitu guys, bawa mobil sih nggak baru lah ya, mobil secondan gitu, dikasih nama anaknya tuh guys di depan, itu dipampang di pinggir jalan ya kan. Dia kayak emang tempat dia nggak ada parkiran, jadi di pinggir jalan, jadi kalau aku ngeliat kan rasanya kayak dipamerin gitu kan ya. Dan itu orangnya itu kalau ngeliat aku nggak pernah nanya, kalau lihat aku nggak pernah nanya, nggak tahu kalau lihat suamiku ya, padahal kan ibaratnya aku nggak ikut ngomong apa loh guys, ya kan, nggak tahu gitu lah ya, mungkin dia ada rasa gimana, tapi lihat aku dia nggak pernah bertanya sama sekali. Lihat aku di jalan, lihat apa sekedar mbak gitu aja nggak pernah. Oke, aku sih berarti ini kita perang batin ya kan ibaratnya. Terserah lah, bodo amat gitu. Bahkan pernah dia punya kasus sama si lurah-lurah gitu, antar dia ngatain lurah-lurah apa gitu, pokoknya sampai ada lurah teman aku itu nggak terima dia datang ke sini, ini namanya ini ini mana nih rumahnya, karena ada kasus dia ngata-ngatain lah intinya. Itu aja suamiku masih ngebela loh guys, ya kan, suamiku masih ngebela. Oh ya emang iya ya, maksudnya kita tanya dulu apa masanya gini, itu suamiku masih ngebela sampai pokoknya adem lah akhirnya. Tapi akhirnya gimana aku nggak tahu, tapi yang penting setahu aku nggak terjadi kasus ya. Nah ini nih guys, terus terjadi tadi nih ya, aku takziah gitu kan, dek aku nggak tahu tuh lewat rumah siapa aja ya, walaupun kenal sebagian orang, kan aku nggak tahu satu-satu rumahnya siapa, aku nggak tahu cerit. Pas balik dari situ, belum balik lagi di jalan gitu, ada yang cerita, emang itu satu rumahnya siapa, itu rumahnya kakaknya, ini rumah adiknya, iya gitu kan. Terus aku ada dengar gitu, ya itu kan yang satu punya ini, kalau yang dulu itu kan rumah bantuan gitu kan guys, ada yang rumahnya itu kan bantuan dari pemerintah gitu. Dan matiku udah dibantu pemerintah sampai sekarang pun rumahnya itu belum ada bagus-bagusnya. Maaf ya guys, bukannya aku mau menghina, tapi dengan gayamu yang sok bos ya kan, pamer mobil, pamer itu burung-burung yang mahal-mahal, dengan story dengan status Facebook yang zaman dulu kan masih Facebook ya, belum ramai TikTok banget gitu ya, Facebook yang seakan-akan kamu bos, ternyata kamu gak lah guys, maksudnya kita nggak perlu mandang waktu kita dijahatin sama orang itu, kita nggak perlu mandang kamu jadi orang besar, kamu jadi orang sukses, aku sakit hati, itu nggak usah guys. Ternyata apa yang selama ini aku pikirkan, kamu pasti hidupnya udah sukses ya, rumahnya udah bagus, atau kamu udah bisa bawa mobil ya kan, apa yang kamu pamerkan itu selalu yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan guys. Jadi guys, tidak usah berpikir kenapa dia yang kita bantu, dia yang mengkhianati kita, hidupnya lebih sukses dari kita, sementara kita malah jadi begini. Atau berpikiran, ya Allah,
kenapa sih hidup itu nggak usah guys, beneran nggak usah. Itu akan menambah sakit hati kita, itu akan menambah nanti hati kita jadi sakit gitu loh. Kasihan, nggak usah berpikir aneh-aneh, biarin aja, biar Allah yang membantu apa yang menjadi keperluan kita. Karena tanpa kita sadari, Allah itu pasti akan memberikan boom pada waktunya, ya kan? Memberikan kabar atau apapun itu yang membuat kita, oh ternyata, ya Allah ternyata seperti itu, aku udah berpikir begini, ternyata, ya kan. Namanya orang kan kita lihat dari luarnya aja guys, nggak lihat dari dalamnya, ya kan. Banyak loh guys cerita-cerita, aku tuh punya banyak cerita ya. Kadang pengen cerita unek-unek apa gitu, kadang orang cerita sama aku begini-begini gitu kan. Kadang aku pengen cerita gitu guys sama kalian, tapi kadang aku masih berpikir, ya aku bisa nggak ya, aku mau cerita itu dari mana, aku takut nyinggung nggak ya, karena yang aku dengar cerita kan dari satu pihak ini nih, yang ini nggak nih, nanti jangan-jangan ini merasanya diintimidasi atau nggak kayak gitu nih, kayak aku bingung guys gitu loh. Padahal banyak cerita tentang rumah tangga, tentang eh, ya teman-teman sekitar, tentang orang lah gitu ya, ada ya kita cerita kayak itu. Bukan bermaksud untuk menjelekkan atau menggosip ya guys. Oh ya gosip juga itu ya. Tapi maksudnya mari kita ambil pelajaran dari apapun kisah kita ataupun kisah orang lain. Semoga kita bisa lebih eh, bisa mengambil sikap dalam menjalani sesuatu, menghadapi sesuatu itu jangan terburu-buru nafsu gitu ya guys, jangan terburu-buru emosi, jangan terburu-buru mengejudge diri sendiri. Intinya serahkan pada Tuhan, kita tetap berdoa, ya Allah kuatkan hati kita, lapangkan hati hati kita, sabarkan hati kita, ya kan, supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang aneh. Oke guys, gimana guys menurut kalian kalau aku cerita-cerita seperti ini? Kalian setuju nggak? Kalau ya komen dong, biar aku lebih semangat lagi. Aku banyak cerita nih, ya kan? Jangan cerita horor terus, kita cerita kehidupan aja, ya kan? Oke guys, terima kasih udah dengerin cerita aku, dan semoga kalian menikmati dan bisa mengambil pelajaran dari ini semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.